Halo teman-teman, saya Zaki dari gariswarnafoto.com dan kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara menyatukan foto secara realistis menggunakan GIMP. Nah, GIMP ini adalah sebuah software yang mirip dengan Photoshop, cuman dia ini versi gratis. Jadinya tuh tidak berbayar bulanan lah seperti Photoshop. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ngedit menggunakan GIMP, saya sediakan link downloadnya di deskripsi video ya. Kemudian untuk menyatukan fotonya, bahan-bahannya juga seperti background dan objeknya saya juga akan berikan ada di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa lihat saja, bisa download itu di sana. Nah, untuk cara menggunakan GIMP sebenarnya ini hampir sama banget dengan Photoshop. Ada layer di sebelah kanan, kemudian tool panel di sebelah kiri. Nah, cuman di sini memang agak beda. Ini adalah untuk toolnya, kemudian ini adalah pengaturan core pointernya. Jadi kalau kita klik di sini, misalkan point tool, nah ini pengaturannya akan berubah lagi. Atau misalkan, nah untuk memasukkan fotonya, mari saja kita mulai. Yaitu sama aja, ini dengan klik and drag ke dalam GIMP. Nah, ini langsung convert aja, tidak usah seperti ini. Nah, untuk nge-resize-nya sebuah foto, kita mesti klik scale tool ya. Klik scale tool, kemudian interpolation-nya ini harus dipilih no halo karena itu yang paling baik. Kalau kita pilih non, itu nanti fotonya akan pecah. Nah, untuk zoom out atau zoom in di GIMP, klik Ctrl di keyboard, kemudian scroll mouse-nya digeser. Nah, kalau scroll mouse ke bawah itu akan ke belakang, itu akan zoom, kalau ke depan akan zoom out, zoom in. Nah, kemudian untuk mengubahnya, kita kan udah interpolation. Nah, pilih yang di sini saja nih. Nah, ubah seperti ini. Ya. Kemudian setelah kalian mengubahnya, tinggal pencet enter. Nah, kemudian kita akan zoom in fotonya. Kemudian kita akan menggunakan point tool untuk menyeleksi objek dan memisahkannya dari background yang ini. Nah, kita akan menggunakan pen tool. Nah, untuk melakukan seleksi di GIMP, maka kita akan menggunakan ini pad tool. Pad tool ini fungsinya sama dengan pen tool di Photoshop dan proses pengerjaannya pun sama. Jadi untuk membuat semacam titik pertama, misalkan, nah di sini, kemudian kita klik drag, nah itu jadinya sama ya teman-teman. Jadi garisnya tuh agak lengkung. Klik juga drag. Nah, untuk tips seleksi celana ini sebenarnya tidak terlalu pas pun tidak masalah. Yang penting ada lengkungannya. Jadi kalau kepotong-potong sedikit tuh tidak terlalu masalah ya di menggunakan pad tool ini. Baik juga menggunakan pen tool di Photoshop pun sama. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa zoom lagi seperti ini. Tujuannya agar terlalu pas. Nah, kalau untuk tas-tas seperti ini agak miring sedikit itu tidak terlalu masalah ya. Nah, untuk menggunakan pad tool ini kalau kalian misalkan punya problem tuh kayak gini tapi nggak nyambung, nah itu mesti klik dulu titik terakhir, klik sambungin dulu.
Nah, kemudian ini juga melakukan gitu. Kita sambungin. Ini kepotong-kepotong dikit untuk tas, badan, baju itu nggak terlalu masalah ya. Nah, ini kalau untuk ngubahnya tuh. Nah, ini kemiringannya, ini tarik, yang ini sambil pencet kontrol ya. Sambil pencet kontrol, nggak usah pencet kontrol juga, bisa ngatur ke lengkungannya nih. Lebih ke atas, ke bawah seperti itu. Kemudian klik di sini. Nah, tujuannya, sebenarnya ada beberapa cara di game untuk mengseleksi objek nih. Ini cara paling manual. Kenapa kita menggunakan paling manual? Karena ketika banyak lekukan seperti ini di dalam tubuh, lekukan baju, apalagi rambut, nah cara yang paling bagus itu memang menyeleksi secara manual. Nah, kita tuh akan beresin uh, semuanya tuh sampai benar-benar nyambung lah. Nah, untuk baju ini selama sudutnya agak tajam pun, untuk baju, badan tuh itu masih bisa sebenarnya, tidak terlalu parah. Nah, ketika kita sampai di bagian rambut, nah ini yang ngeditnya paling ribet sebenarnya. Jadi kalau dalam foto, kalau udah ngedit model, terus minta dibayar murah, jangan mau pengedit orang lah. Karena yang paling ribet tuh adalah bajunya. Yang ngedit rambutnya nih. Nah, kayak yang serabut-serabut ini nanti itu bakalan dihilangkan, dan itu prosesnya cukup panjang ya gitu. Nah, kalian di sini kepotong-potong nggak masalah karena kita akan menggunakan masking, jadi tidak jadi untuk masking tuh tidak destruktif ya. Jadi kalau ada kesalahan tuh kita masih bisa ngebalikin. Nah, ini terus saja kalian lakukan. Nah, kemudian untuk nyambunginnya, kita mesti sambil pencet kontrol, kemudian klik kiri. Untuk di game, untuk seleksi objek, yaitu menggunakan tinggal klik enter. Nah, ini udah ada seleksi objek. Nah, kemudian kita mesti klik kanan, kemudian di invert. Kenapa kita klik invert? Karena yang kita ingin hilangkannya itu kan background ini ya. Nah, background si orangnya ini nih kita mau hilangkan supaya dia menyatu dengan ini. Nah, setelah hilang, nah oke, tadi kita udah sampai di bagian seleksi objek. Nah, sekarang kita gimana caranya untuk menghilangkan background yang di area sini nih, menggunakan game. Kita akan menggunakan teknik masking ya, yang itu yang paling destruktif. Untuk menggunakan masking di game, kalian harus klik logo ini nih yang ada kayak topengnya. Nah, klik enter, kemudian add, kemudian kalian akan ke paket fill tool. Nah, paket fill tool, kemudian pastikan ini foregroundnya warna hitam dan backgroundnya warna putih, dan klik di layer mesh ini, kemudian klik. Nah, sudah hilang, cuman kita masih belum beres nih. Oke, kalian tinggal deselect lagi, edit, kemudian kalau ini masuknya harusnya ke select ya, kemudian kalau non. Nah, itu caranya biar si fotonya seleksinya dihilangkan. Nah, kalau kita lihat nih di sini nih ada background di bagian rambut nih yang masih ikut. Nah, ini kita akan masking di sini. Untuk ke maskingnya, kalian klik ini di paintbrush tool, yaitu ini nih. Nah,
untuk membuat maskingnya kita harus pilih klik nih brush, kemudian size-nya di sini 51 kali 51. Kalau kalian pengen lebih kecil lagi, ini bisa diatur di sini. Untuk menghilangkannya bisa pencet tanda bracket ya di ini. Nah, untuk menghilangkan brushnya tuh tinggal klik di layer mask, kemudian balik lagi ke sini. Nah, ini tuh untuk mengaturnya, kalau misalkan semakin dekat ke rambut nih, dikurangin opacity-nya nih. Untuk atur opacity-nya tuh klik di sini, ini opacity-nya, kemudian force-nya juga mesti dikurangin. Jadi kalau semakin dekat ke rambut itu harusnya semakin dikurangin. Misalnya saya coba di sini ya. Nah, ini kan masih kenceng tuh, jadi si rambutnya banyak yang langsung hilang. Nah, untuk ngilanginnya kita mesti ngurangin lagi si opacity-nya menjadi misalkan sekitaran di bawah 10% ya. Kalau udah masuk ke area ini nih, rambut-rambut yang ini 100%. Kemudian force-nya juga kita kurangin. Nah, kalau force ini di Photoshop namanya jadi flow. Jadi cara kerja ini masih bisa kalian gunakan di Photoshop. Tuh. Maka kan nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini memang kayak gini. Nah, kemudian ada satu trik lain lagi kalau kalian ingin melihat apakah sudah rapih atau belumnya, yaitu kalian menambah layer baru kosong gitu. Nah, kalian bisa menambah layer baru yang kosong ini, kliknya di sini nih. Oke, kemudian pindahin si layernya ini eh, ke bawah objek. Si layer kosong ini kita bisa gunakan warna yang mencolok nih, kayak hijau, untuk melihat apakah brush kita itu sudah rapih atau belum maskingnya. Nah, kalau kalian sudah warnanya hijau seperti ini, nah, ini tinggal pindahin ke bawah ya dengan klik di sini. Kalian bisa drag atau kalian klik ini nih. Nah, jadinya Anda akan kemudian kalian bisa zoom, dan sekarang kita akan mengedit di pinggiran rambut ini menggunakan paintbrush tool. Nah, paintbrush tool ini kita akan gunakan tuh untuk mengedit bagaimana pinggiran rambut ini semakin rapi. Nah, di layer hijau ini kita akan kelihatan kan, oh, apakah ini kurang atau belum gitu. Nah, kalau misalkan untuk lebih cepat lagi, kalian bisa menaikin opacity-nya nih. Kira-kira amannya tuh kalau di area yang segini tuh di antara 20 sampai 27%, kemudian di force-nya juga sama sekitaran segitu atau bukan, atau bahkan lebih. Nah, terus kemudian kalian klik layer mask. Nah, pastikan ini klik ini nih atau shortcutnya deh. Nah, pastikan foregroundnya hitam, backgroundnya putih. Nah, kemudian kalian tinggal membuat hal ini akan jadi lebih cepat gitu. Tuh, ketika kalian melihat ini, kalian bisa melihat area yang belum rapih ini kayak gimana. Nah, itu yang akan kita bersihkan kali ini gitu. Nah, semakin prinsip paling umum dalam masking rambut nih, semakin dekat dengan rambut itu si force atau flow dan opacity brushnya itu harus makin diturunin, karena bakalan kelihatan banget kalau kalian mengedit menggunakan itu. Nah, ini kan kelihatan nih karena kita menggunakan ini hijau, jadi ini kelihatan. Untuk editing foto yang dicetak dengan besar ini penting banget, karena ketika cetakannya gede, kalau nggak rapi itu kelihatan. Nah, rambut ini kalau misalkan kepotongnya agak ini, itu kelihatan banget nih.
Jadi kalau ngediting rambut tuh salah itu bakal kelihatan banget, dan ya kalau kalian pernah kerja di agensi atau secara freelance lah pada seseorang, itu bisa bikin mereka murka bos-bos kalian. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat nih, ini ada item-item begini nih. Nah, itu masih kurang rapi. Nah, ini bisa kalian lanjutkan gitu. Nah, yang item-item ini untuk di edit ya. Nah, fungsinya nah, untuk di bagian serabut-serabut kayak gini, rambut, nah kita mesti ngurangin force-nya. Opacity-nya juga mesti kita kurangin. Nah, untuk ngedit di bagian ini nih. Oke, ya, zoom out. Nah, buat kalian yang lihat kan banyak semakin ini harus semakin kecil ya, supaya biar nggak tajam potongannya. Nah, di bagian ini juga sama nih, ini kan sudah mulai tampaknya sudah lumayan. Mari kita zoom kali. Nah, kalau habis kalian di sini, kalian tuh bisa ini matikan saja. Nah, kita tinggal nyamain si fotonya. Untuk nyamain menggunakan key, kalian bisa klik di color. Kemudian kita pertama-tama akan menyamain dulu saturation-nya. Klik saturation. Oh, salah. Harusnya yang hue saturation-nya. Klik yang di sini. Nah, ini hue saturation-nya. Kemudian kalian naikkan sedikit. Nah, hingga si rona muka ini kuningnya agak menyatu gitu. Klik OK. Cara lain kalian bisa gunakan adalah dengan membuat layer baru. Kemudian klik di layer baru ini, kemudian ke Paint Bucket Tool dan klik di sini dengan warna abu-abu 50% ya kira-kiranya. Kemudian ubah blending mode-nya menjadi Luma. Kayak gini.
Nah, ini abu-abu ini untuk menyamakan. Sebenarnya kalau di Photoshop tuh paling bagus menggunakan luminosity, si blending mode-nya. Nah, cuman karena di sini yang namanya juga software gratis, jadi seadanya aja. Oke, sekarang kita tadi udah saturation-nya, sekarang kita mau naikin curve-nya. Nah, ini tuh bagaimana supaya si kecerahan si objek ini lebih kira-kira sama, atau kira-kira sama lah, lebih sedikit atau kurang sedikit dibandingkan dengan background-nya. Ini kita gampangnya adalah bikin aja nih. Set. Oke. Naikin aja. Nah, di sini kita klik OK. Terus kemudian klik color lagi. Lalu sekarang kita akan masuk ke color balance. Nah, color balance-nya tuh kita akan naikin yang red-nya, karena kan background-nya agak merah-merahan. Kemudian kita ini geser yang yellow agar naik, dan magentanya juga kita geser ke kiri supaya naik. Kemudian kita masuk ke highlight. HP kentang lagi, jadi mohon maaf ya teman-teman. Klik OK dulu. Oke, kita bisa matiin ini sekarang, dan kira-kira hasilnya seperti ini. Ini sign-nya gitu. Nah, cukup. Oke. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman ketika fotonya sudah menyatu. Untuk save, kalian bisa tinggal save as. Nah, ininya XCF ya, ekstensi filenya kalau menggunakan Git. Kemudian klik save. Replace tadi udah save sebenarnya. Dan sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan selamat Lebaran buat yang kemarin merayakan. Sampai jumpa lagi di tutorial Kim selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.